Ini juga harus ditarik ke sana. Jadi kalau hanya pelanggaran kode etik, nggak bisa Pak Ponto. Dan ini jelas, ini ketika memang itu nanti terbukti ya, artinya ada dugaan, paling nggak kan tersangka ya, disangka ada bukti kuat bahwa menghilangkan alat bukti atau merusak rekaman dan seterusnya itu berarti sudah memenuhi unsur-unsur pasal 221 KUHP. Berarti apa? Tidak hanya sekedar melakukan pelanggaran kode etik, tetapi sudah pelanggaran ketentuan pidana. Ini bisa menjadi cermin. Tadi Mas Wasudin mengatakan, ini cermin apa? Kalau terjadi pembusukan pada kasus ini, berarti apa? Penegakan hukum di masa lalu, sekarang itu tidak beda jauh dengan apa yang sekarang terjadi. Maka ini saya katakan sebagai batu uji ya kualitas penegakan hukum bagi Kapolri Pak Sigit ini. Kalau saya kembali ke tekad Kapolri ya, dengan presisi itu ya, dengan presisinya, itu mestinya betul-betul melakukan upaya untuk membongkar kasus ini secara transparan, ya, ada transparansi, ada prinsip akuntabilitasnya, ada prinsip berkeadilannya. Dan normalnya kan begitu. Tapi dari awal kita sudah mengendus ya bau yang tidak sedap di situ, ya orang boleh saja kan melakukan dugaan-dugaan bahwa telah terjadi narasi-narasi yang sifatnya rekayasa atau membuat skenario yang ternyata memang semakin hari semakin ke sini skenario di awal itu memang kemudian terbukti loh kok begitu kok begini. Maka tadi Bang Kosinudin menyatakan kalau itu betul ternyata itu beda dengan yang kenyataannya, nanti berarti apa yang di awal tadi bisa dikatakan hoax. Tapi menurut saya Mas Kosinudin itu tidak akan dikatakan sebagai hoax karena itu bisa jadi loh itu kan perkembangan penyidikan gitu loh. Jadi jangan pikir itu jadi hoax Mas. Itu perkembangan penyidikan. Oh ternyata beda gitu loh Mas. Jadi ya kembali ke situ saya kira kita pun harus, saya setuju tadi ya dengan Pak Soleman Ponto maupun Pak Kosinudin bahwa memang kita sedang menengarai ya bahwa di situ ada yang kita sebut tadi namanya criminals in uniform yang saya sebut dengan ciu-ciu ya, ciu atau bahasa ya, bahasa kasarnya itu apakah betul ya dalam institusi Polri itu ada namanya bandit-bandit berseragam. Nah itu yang saya memang kadang mikir-mikir, apa benar ya misalnya dalam satu institusi itu ada semacam itu. Nah semoga aja tidak ada. Misalnya apakah yang kemarin banyak dibicarakan oleh netizen kan persoalan Satgasus itu loh. Satgasus itu apa? Tugasnya apa? Biayanya bagaimana? Apakah nanti realisasinya ini sebagai polisi dalam polisi atau kekuasaan polisi dalam polisi atau bagaimana kan itu? Itu yang banyak dipertanyakan, bahkan ada yang menyatakan bahwa loh apakah Satgasus itu punya tugas tersendiri di luar dari maksudnya untuk mengkondisikan sesuatu lah ya, melakukan prakondisi dan sesuatu terhadap tindak pidana, apakah nanti juga bisa saja kan itu terkait dengan Densus dan seterusnya itu saya kira itu sangat mungkin ya terjadi di situ. Maka menurut saya supaya tidak jadi bangker ya Satgasus atau mungkin kalau di situ ada ya ada namanya tadi criminals in uniform itu mesti harus dibersihkan dulu. Itu saya yakin kalau itu dibersihkan ya kembali kepada fungsi Polri pada umumnya apa ya, melakukan pelayanan, kemudian memberikan Harkamtipmas, kemudian penegakan hukum kembali ke sana, tidak usah dijejali dengan hal-hal yang sifatnya sus itu ya, Satgasus, ada Densus, ada apalagi nanti ada kalau kita sebut tadi criminal in uniform itu mesti dibersihkan dari sana, tidak boleh ada
kalau mau ini ya kasus ini betul-betul bisa berjalan. Jadi nanti bunker itu terjadi kan karena ada bargaining position itu. Kalau ada bargaining position, ada tawar-menawar di situ, maaf ya, saya nggak tahu persis tubuh Polri itu boroknya macam apa itu ya. Kalau kita lihat sepintas kan kayaknya sehat-sehat saja, tapi namanya suatu penyakit kan tidak selalu kita bisa deteksi dari luar. Nah, ini saya tidak tahu persis di dalamnya, tapi prinsip ketika di situ ada criminals in uniform yang bisa mengarah pada ini yang disebut dengan police state ya, jadi negara polisi. Artinya police state itu suatu sistem ketatanegaraan yang di situ polisi itu memang dipakai untuk menjalankan kejahatan penyelenggara negara. Itu yang disebut dengan police state. Saya kira kita tidak ingin ya kalau negara ini menjadi yang disebut dengan police state. Nah, untuk itu juga saya kira begini Mas, Komisi 3 DPR RI ini kan membidangi hukum ya, yang boleh dikatakan sebagai mitra penegak hukum terutama polisi itu harus segera bereaksi, tidak cukup perorangan tetapi memang tim ya, maksudnya Komisi 3 ini segera membantu ya, bereaksi membantu kasus yang tadi Mas Sudin ini kasus besar ya. Padahal kan sebenarnya sederhana, tapi karena melibatkan petinggi-petinggi Polri dan ini sifatnya juga menjadi cermin bagaimana penegakan hukum di Indonesia, maka sebenarnya Komisi 3 harus segera bereaksi. Untuk apa? Memanggil para pihak yang terkait langsung, khususnya Kapolri Jenderal Sigit. Itu harus segera dipanggil ya, karena ini sudah membuat kita resah, gelisah, hampir menyerah itu ya. Wes pokoknya sing model gitulah ya, kita hampir menyerah dengan keadaan ini. Dan apa membuat kadang-kadang kita juga loh, kalau untuk kasus semacam ini kok kayaknya DPR RI itu bungkam gitu loh ya, alias bisu. Ini ada apa? Pura-pura tidak tahu atau memang benar-benar tidak tahu. Ini kasus sudah hampir 1 bulan, tapi DPR RI belum juga memanggil Kapolri. Ini setahu saya ya, maaf kalau saya keliru, belum memanggil Kapolri untuk dimintai keterangan supaya segera jelas ini ya kasus ini. Saya juga tanyakan Mas Arteria Dahlan yang biasanya teriak-teriak ini, Mas Kausinuddin ya, kemana ini kok nggak ada suaranya, blas ya, tidak terdengar sama sekali ini. Saya rindu suaranya itu. Ini Komisi 3 Mas harus segera didorong ini bagaimana supaya membantu penyelesaian ini. Nah, di lain itu juga terkait dengan tadi ya, polisi yang terbukti mencuri rekaman CCTV atau menghilangkan alat bukti dan seterusnya, itu memang seharusnya itu mereka dipidana dan maksudnya ditetapkan sebagai tersangka dan diarahkan pada kasus tindak pidana, bukan hanya sebagai orang yang melakukan pelanggaran kode etik. Karena pasalnya jelas ini. Jadi tadi Mas Kosidin jelas-jelas 221 ini jelas bahwa ya akan dipidana dengan paling lama 9 bulan ya, atau pidana denda paling banyak Rp4.500 barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang, dan termasuk itu ya, kemudian juga atau barang. Nah, ya termasuk berarti apa? Menghilangkan barang, menyembunyikan barang, atau menghalangi, ini pasal selanjutnya, menghalangi penyidikan itu bisa dikenakan pidana. Ini juga harus ditarik ke sana. Jadi kalau hanya pelanggaran kode etik, nggak bisa Pak Ponto. Dan ini jelas, ini ketika memang itu nanti terbukti ya, artinya ada dugaan, paling nggak kan tersangka ya, disangka ada bukti kuat bahwa menghilangkan alat bukti atau merusak rekaman dan seterusnya, itu berarti sudah memenuhi unsur-unsur pasal 221 KUHP. Berarti apa? Tidak hanya sekedar melakukan pelanggaran kode etik, tetapi sudah pelanggaran ketentuan pidana. Iya, kita kembali ke persoalan kalau sistem hukum itu kan ada 3 ya. Saya mengutip pendapatnya dari Lauren and Friedman, itu ada sistem hukum berupa aturan hukum, namanya legal substance, itu berarti aturan. Yang kedua adalah legal structure, itu petugas dan kelembagaannya. Dan yang ketiga adalah legal culture atau kultur hukumnya. Nah, di era sekarang ini menurut saya yang paling urgen itu adalah pembenahan petugas dan kelembagaannya. Nah, jadi kalau saya sarankan upaya Kapolri harus terus didorong itu ya, diarahkan untuk apa? Penyelamatan institusi Polri ini. Bersihkan tadi institusi Polri dari criminals in uniform. Jadi bandit-bandit polisi, kok bandit-bandit polisi? Maksudnya bandit-bandit berseragam kalau itu ada. Nah, tadi kan maksudnya bandit itu kan penjahat ya, penjahat-penjahatnya kalau ada. Nah, saya kira ada penjahat yang tadi sudah dikatakan Mas Sasinuddin, wah ada yang menghilangkan, yang
menghalang-halangi, yang merusak barang bukti, yang melakukan cover up ini aja. Ada cover up itu diatur tersendiri di sini, terutama di pasal 222. Ya, Mas. Nah, itu ada cover up, jadi menutup-nutupi. Nah, ini termasuk penjahat gitu loh. Nah, kalau ini terorganisasi atau terhubung antara satu dengan yang lainnya, berarti apa kalau nggak kita sebut sebagai criminals in uniform, atau istilahnya itu bandit-bandit berseragam itu. Nah, ini saya kira harus dibuang jauh-jauh di situ. Sekaligus saya juga merekomendasi supaya Satgasus, ya, Satgasus ini dibuang sajalah, ya, dihentikan atau dibubarkan, karena memang mungkin ya kalau kita lihat strukturnya memang tidak ada struktur, ya, hierarki yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini banyak sudah analisis begitu. Nah, kemudian saya mendesak juga dilakukan reformasi Polri itu. Apakah dengan cara apa? Kalau ini yang bertanggung jawab presiden, ya harus presiden turun tangan. Jangan, wah itu udahlah biar Kapolri. Kapolri itu di bawah kekuasaan presiden. Jadi di bawah langsung pertanggungjawabannya Kapolri juga pada presiden. Maka bolak-balik kan presiden sudah ngomong tuh sebenarnya 2 atau 3 kali. Tolong ini supaya perintah, itu ya, katakan perintah supaya dilakukan pemeriksaan secara transparan, ya, dibuka supaya terang dan seterusnya. Ini perintah presiden. Jadi Kapolri juga harus betul-betul melakukan tindakan itu. Kalau misalnya tidak mampu, ya lebih baik Kapolri mengundurkan diri biar diganti oleh Kapolri yang baru gitu ya. Kan penggantian Kapolri harus nunggu waktu kan itu kan. Jadi nanti Kapolres Jakarta Selatan diberhentikan, Kapoldanya sekaligus, Kapolrinya mundur kalau nggak mampu. Nah, ini sudah 1 bulan, saya kira kok masih ngerembukan soal kode etik. Udah ada pidananya macam itu aja, kode etik itu opo gitu loh ya. Nah, makanya saya juga minta ini kepada rakyat, ya, Indonesia secara keseluruhan, LSM harus terus memantau nih jalannya penyelesaian perkara ini secara terus-menerus. Karena apa? Ini bisa menjadi cermin. Tadi Mas Samsudin mengatakan, ini cermin apa? Kalau terjadi pembusukan pada kasus ini, berarti apa? Penegakan hukum di masa lalu, sekarang itu tidak beda jauh dengan apa yang sekarang terjadi. Maka ini saya katakan sebagai batu uji, ya, kualitas penegakan hukum bagi Kapolri Pak Sigit ini. Nah, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih.